Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. Tidak terasa kita sudah ada di hari Minggu terakhir. Ini hari Minggu terakhir di tahun 2024. Mengucap syukur buat segala sesuatu. Karena Alkitab berkata senantiasa mengucap syukur untuk segala hal. Mengucap syukur buat segala sesuatu yang sudah terjadi sepanjang tahun 2024. Bukan hanya mengucap syukur untuk hal yang baik, tapi dalam hal yang tidak baik sekalipun menurut pandangan kita. Karena menurut pandangan Tuhan selalu baik. Amin. Karena dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan untuk hal yang tidak baik sekalipun menurut pandangan kita, mengucap syukurlah. Karena kita tahu pada akhirnya Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Sebagaimana Tuhan menyertai kita dan kita melihat hal-hal yang baik di tahun 2024, saya percaya kita juga akan melihat hal-hal yang baik di tahun 2025. Amin. Karena kita sudah merayakan Natal, ingat tema Natal kita? God is for us. Apa buktinya Allah di pihak kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Waktu Allah menyerahkan anaknya dan tidak menyayangkan, menyerahkannya bagi saudara, bagi saya, itu adalah bukti Allah di pihak saudara, Allah di pihak saya. Dan Natal yang kita rayakan adalah momen di mana saya percaya Tuhan memberikan kekuatan sama kita sebelum kita masuk ke tahun berikutnya. Dan sebelum kita masuk tahun berikutnya, kita tahu Allah di pihak kita. Artinya apa? Sesuatu yang baik akan terjadi sepanjang tahun 2025. Saudara dipelihara, saudara dilindungi, dan saudara akan diproteksi dengan sempurna. Yang percaya boleh bilang amin. Hari ini saya mau sharing sama saudara. Sebelum masuk ke tahun 2025, saudara harus tahu bagaimana caranya mengalir bersama-sama dengan Tuhan. Saya mau sharing tentang posisi saudara sebelum saudara masuk ke tahun 2025. Posisi sebelum saudara dan saya menerima berkat. Berkat bukan hanya berbicara tentang materi atau uang. Kata berkat, barakat itu artinya hal-hal yang baik. Bagaimana caranya menerima hal-hal yang baik sepanjang tahun 2025. Saudara siap diberkati Tuhan? Yohanes pasal 6 ayat 10 sampai 11. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Cerita ini saya percaya sudah tidak asing lagi buat saudara. Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. Karena di sini dikatakan 5.000 laki-laki, belum termasuk wanita, belum termasuk anak-anak. Jadi 5.000 orang lebih. Sebelum Yesus memberi makan 5.000 orang lebih, Yesus berkata kepada murid-muridnya, suruhlah orang-orang itu duduk. Katakan bersama saya, duduk. Kemudian Alkitab berkata, adapun di tempat itu banyak rumput. Suruhlah mereka duduk. Kata duduk di sini terjemahan dalam bahasa Yunaninya adalah anapipto. Yang artinya to recline, to lie down, berbaring atau merebahkan diri. Yesus berkata kepada mereka, suruhlah orang-orang itu duduk. Anapipto, to recline, to lie down, berbaring. Berbaring bukan untuk tidur, tapi berbaring untuk makan. Kalau saudara kembali kepada zaman Alkitab pada saat itu, waktu orang makan adalah normal kalau mereka dalam posisi berbaring atau merebahkan diri. Yesus berkata, suruhlah orang-orang itu duduk. Anapipto, to lie down, to recline, berbaring untuk makan. Jadi sesungguhnya di sini memberitahukan kepada saudara, ini adalah posisi sebelum saudara dan saya menerima berkat. Posisi sebelum saudara dan saya menerima berkat adalah anapipto,
Duduk, to lie down, berbaring. Tidak lain, tidak bukan, posisi ini berbicara tentang posisi rest. Jadi sebelum orang-orang itu menerima berkat dari Tuhan, Tuhan menyuruh mereka duduk. Tuhan menyuruh mereka rest. Ada begitu banyak orang Kristen yang tidak rest. Kalau mereka berlarian ke sana ke sini, maka Tuhan tidak bisa menyediakan buat mereka. Tuhan tidak bisa menyediakan dan Tuhan tidak bisa memberikan makan buat mereka. Kalau mereka berlarian ke sana ke sini. 5.000 orang berlarian ke sana ke sini. Bikin pusing. Tuhan tidak bisa menyediakan makanan buat mereka. Tuhan tidak bisa memberikan makanan buat mereka. Ada begitu banyak orang Kristen yang berlarian ke sana ke sini. Mencari jalan keluar, mencari jawaban, khawatir, stres. Tuhan tidak bisa menolong saudara sampai saudara duduk. Ada yang bilang amin. Saudara masih ingat cerita Maria dan Marta? Maria duduk. Marta dia begitu sibuk melayani. Tidak ada yang salah sama Marta. Tetapi kalau saudara dalam posisi duduk, rest, waktu saudara menerima supply, maka tanganmu akan tahu apa yang harus dilakukan. Kakimu akan tahu kemana kamu harus melangkah. Kamu akan melakukan apa yang tepat pada waktu yang tepat. Kenapa? Karena kamu rest. Suruhlah orang-orang itu duduk. Anapipto. To recline. To lie down. Berbaring. Adapun di tempat itu banyak rumput. Suruh mereka berbaring. Adapun tempat itu banyak rumput. Mereka berbaring di tempat yang banyak rumput. Berbaring di rumput. Apakah ini mengingatkan saudara kepada sesuatu? Apa itu? Mazmur 23. Roh Kudus menceritakan begitu detail. Suruhlah orang-orang itu duduk berbaring. Anapipto, to recline. Adapun di tempat itu banyak rumput. Jadi Roh Kudus menceritakan begitu detail. Siapa yang diceritakan di sini? Pribadi yang sama. Yang diceritakan Daud dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi mereka udah mengerti analoginya. Tuhan adalah gembala, saya adalah domba-domba. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya apa? Dia membaringkan saudara di tengah-tengah kelimpahan makanan. Kalau Tuhan membaringkan saudara di tengah-tengah kelimpahan makanan, tidak seharusnya saudara takut dan khawatir. Tuhan sanggup menyediakan lebih daripada apa yang saudara butuhkan. Nah, apa yang harus saudara dan saya lakukan sebagai dombanya? Kalau gembalanya membaringkan kamu di padang yang berumput hijau. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi apa yang harus saudara lakukan sebagai domba-dombanya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kemudian rest. Amin. Jadi, perhatikan baik-baik. Untuk hal-hal yang baru yang akan saudara hadapi nanti. Untuk setiap tantangan yang baru yang akan saudara hadapi. Apa yang harus kamu lakukan? Duduk. Rest. Duduk rest adalah posisi sebelum saudara menerima jawaban atas semua hal-hal yang baru, atas semua tantangan yang baru yang akan saudara hadapi. Ini posisi saudara, pastikan. Itu sebabnya saudara harus tahu posisi saudara. Amin. Efesus pasal 2, 4-6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Seperti yang saya sudah jelaskan sama saudara,
Saudara dan saya yang percaya sama Yesus, Allah menempatkan kamu ada di dalam Yesus. Saudara menerima bagian yang sama dalam Kristus. Waktu Yesus mati, itulah kematian saudara, itulah kematian saya. Itu sebabnya Alkitab berkata kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita dalam tubuh Kristus. Amin. Tetapi Allah membangkitkan kita. Yang percaya boleh bilang amin. Dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Kebangkitan Yesus, kebangkitan saudara, kebangkitan saya. Hidupmu dimulai dari kebangkitan. Kematian ada di belakang. Dan tidak sampai di sini. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Allah memberikan saudara dan saya tempat bersama-sama dengan Dia di surga, di sebelah kanan. Jadi sekarang saudara dan saya sedang duduk di sebelah kanan Allah. Mungkin sebagian besar berkata, bagaimana saya mungkin duduk di sebelah kanan Allah? Pengangkatan belum terjadi, saya belum diangkat, saya belum duduk bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan. Seperti yang tadi saya katakan, waktu saudara percaya sama Yesus, lahir baru, Allah menempatkan saudara ada di dalam Yesus. Jadi sekarang Allah melihat saudara, sedang duduk bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanannya. Jadi belajar untuk melihat seperti apa yang Allah lihat. Belajar untuk berkata-kata seperti apa yang Allah katakan. Amin. Manusia hanya melihat dengan mata jasmani. Apa yang manusia lihat dengan mata jasmani itu terbatas. Dan kalau manusia melihat, manusia baru percaya bahwa itu sedang terjadi. Belajar melihat seperti apa yang Allah lihat. Belajar mengatakan seperti apa yang Allah katakan. Sekarang saudara dan saya sedang duduk bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Tempat apakah sebelah kanan? Tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan. Dari setiap nama yang dapat disebut. Tempat di mana semua musuh-musuh ada di bawah telapak kakimu. Amin. Jadi kalau saudara menghadapi situasi yang buruk atau mengalami situasi yang tidak baik, ingat posisimu. Saudara pulang dari dokter, menerima laporan yang buruk tentang penyakit, ingat posisimu. Tuhan, aku bersyukur Engkau menempatkan aku bersama-sama dengan anakmu di sebelah kanan. Aku sedang duduk di tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan. Dari setiap nama yang dapat disebut. Dan aku percaya Tuhan, semua musuh-musuh sudah ada di bawah telapak kakiku. Apa yang dokter katakan tadi, sudah ada di bawah telapak kakiku. Aku percaya Tuhan, masa depanku, tubuh yang sehat, hidup yang sehat, tubuh yang kuat. Aku percaya oleh bilur-bilurmu semua penyakitku disembuhkan. Kalau kamu tahu posisi kamu akan rest. Ini penting sekali. Amin. Kalau saudara tahu posisi saudara, saudara akan rest. Kalau saudara percaya, saudara sedang duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sebelah kanan. Tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, dari setiap nama yang dapat disebut, di mana semua musuh ada di bawah telapak kakimu. Saya punya kabar baik, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa mencelakakan, membahayakan saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Nah, apa tujuannya Allah mendudukkan saudara di sebelah kanan? Apa tujuannya? Ayat yang ke-7, perhatikan baik-baik. Apa tujuannya dia mendudukkan saudara? Bersama-sama dengan anaknya. Duduk, ingat, duduk. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Supaya, perhatikan baik-baik, ayat yang ke-6 tadi berkata apa? Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat kepada kita bersama-sama dengan Dia di mana? Di surga. Duduk di sebelah kanan bersama-sama dengan Yesus di surga. Supaya, apa tujuannya Allah mendudukkan kamu? Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi tujuannya Allah mendudukkan saudara supaya Dia bisa memberikan kepadamu, bisa menyatakan kepadamu kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya dalam Kristus Yesus. Duduk. Bilang sama kiri kanan, duduk. Semakin kamu duduk, semakin kamu melihat kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah, yang akan diberikan kepadamu sesuai dengan kebaikannya dalam Kristus Yesus.
Saudara mau melihat kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah dinyatakan dalam hidupmu? Duduk. Rest. Ini posisi sebelum saudara dan saya menerima berkat. Jadi untuk setiap hal-hal yang baru, untuk setiap tantangan yang baru yang akan saudara hadapi, apa yang harus kamu lakukan? Duduk, rest. Ini posisi sebelum kamu menerima berkat. Jadi semakin kamu duduk, semakin kamu rest, kamu akan melihat ada begitu banyak kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah yang akan diberikan kepadamu sesuai dengan kebaikannya dalam Kristus Yesus. Duduk. Amin. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa. Mazmur 91 berbicara tentang proteksi, berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat saudara, buat saya. Dalam hal perlindungan, proteksi. Saudara dan saya sekarang sedang hidup dalam dunia yang semakin jahat. Kejahatan terjadi di mana-mana, tapi saya punya kabar baik buat saudara. Saudara dalam lindungan Tuhan. Saudara dalam naungan yang maha tinggi. Amin. Jadi Mazmur 91 semuanya berbicara tentang perlindungan Tuhan. Tapi Mazmur 91 dimulai. Ingat, posisi sebelum menerima berkat. Position before provision. Dimulai dengan kata duduk. Duduk. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kata duduk di sini terjemahan dalam bahasa Ibrani adalah yasaf, yang artinya abide, remain, tinggal diam. Jadi sesungguhnya Tuhan mau berkata kepada saudara, kamu duduk. Ini posisi sebelum kamu menerima berkat dalam hal perlindungan Tuhan. Duduk. Position before provision. Saudara mau melihat perlindungan Tuhan? Duduk. Amin. Ayat yang ketiga, perhatikan baik-baik. Rest, percaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Sungguh. Bilang sama kiri kanan saudara, sungguh. Apa artinya sungguh? Jangan ragu. Amin. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang ragu. Tuhan berkata, sungguh. Artinya apa? Jangan ragu. Dialah yang melepaskan engkau dari jerat perangkap burung. Sungguh dialah yang akan melepaskan saudara dari kesulitan saudara. Sungguh dialah yang akan melepaskan saudara dari penyakit saudara. Sungguh dialah yang akan melepaskan saudara dari hutang-hutangmu. Sungguh dialah yang akan membebaskan kamu dari penyakitmu. Sungguh dialah yang akan membebaskan anak-anakmu. Duduk. Karena sebelum dia berkata sungguh, Alkitab berkata, yang pertama, duduk. Duduk, rest, percaya, jangan ragu. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan melepaskan kamu dari semua yang jahat. Yang percaya boleh bilang amin. Sungguh, apa artinya sungguh? Jangan ragu. Saudara masih ingat waktu Yesaya menggambarkan bagaimana keadaan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Kita lihat sebentar, nanti kita akan kembali lagi. Yesaya pasal 53, 4-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Tidak ada kata sungguh di sini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Tidak ada kata sungguh di sini. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Enggak ada kata sungguh di sini. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepada dia. Tidak ada kata sungguh di sini. Kenapa? Karena semua orang Kristen tahu bahwa Yesus ditikam, diremukkan oleh karena dosa dan kejahatan kita. Semua orang Kristen percaya. Semua orang Kristen tahu dia tergantung di atas kayu salib. Dia diremukkan, dihancurkan karena dosa-dosa kita. Jadi nggak ada kata sungguh di sana. Kapan kata sungguh muncul? Ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kenapa muncul kata sesungguhnya?
Karena banyak orang Kristen yang tidak tahu, tidak percaya, tidak yakin kalau Yesus begitu hancur di atas kayu salib, sesungguhnya Yesus sedang menanggung penyakitmu. Enggak banyak orang Kristen yang tahu. Itu sebabnya muncul kata sungguh. Artinya apa? Jangan ragu. Jangan ragu. Dia tergantung di atas kayu salib. Dia begitu hancur. Dia bukan hanya tertikam karena pemberontakan dan karena dosamu. Tapi dia hancur di sana. Sesungguhnya jangan ragu. Dia sedang menanggung penyakitmu. Amin. Ada luka di sana. Ada bilur di sana. Supaya apa? Supaya oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Sungguh. Jangan ragu. Amin. Kembali lagi ke ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung. Siapa yang memasang jerat perangkap burung? Siapa yang memasang? Iblis. Bukan Tuhan. Iblis yang memasang, Tuhan yang melepaskan saudara. Jadi hati-hati. Ada begitu banyak perangkap yang iblis pasang untuk menjerat saudara, menjerat saya. Itu sebabnya Tuhan berkata yang pertama, kamu duduk. Jangan berlari ke sana ke sini. Kalau kamu nggak rest, berlari ke sana ke sini, mencari jalan keluar, mencari jawaban. Ingat baik-baik, ada begitu banyak perangkap yang iblis pasang untuk menjerat. Kalau kamu nggak rest, berlari ke sana ke sini, begitu mudahnya saudara bisa terjerat oleh perangkap yang iblis pasang. Duduk. Amin. Duduk. Waktu saudara menghadapi situasi yang sulit, atau saudara ada dalam situasi yang tidak baik, apa yang iblis lakukan? Iblis akan datang sama saudara. Dia akan menaruh pikiran dalam pikiranmu, pikiran yang negatif. Untuk apa? Mengganggu rest saudara. Mengganggu posisi saudara yang sedang rest. Supaya kamu keluar dari posisimu yang sedang duduk. Berlari ke sana, berlari ke sini, mencari jalan keluar, mencari pertolongan. Waktu kamu berlari, ingat ada begitu banyak perangkap yang iblis pasang untuk menjerat kamu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Ingat posisimu. Saya sedang duduk bersama-sama dengan Yesus. Di sebelah kanan Bapa, tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan. Di mana semua musuh ada di bawah kaki saya. Amin. Kamu rest di sana. Dan apapun yang dokter katakan, semua penyakit ada di bawah kaki saya. Apapun yang orang lain rancangan, Tuhan di pihak saya, tidak ada yang bisa melawan saya. Kamu rest. Kamu gak usah cari pertolongan kemanapun, kamu gak usah berbuat apapun. Mencari jalan keluar ke sana ke sini. Kamu rest, kamu tetap percaya. Saudara mau lihat perlindungan Tuhan? Saudara mau melihat bagaimana Tuhan melepaskan kamu dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk? Duduk. Kamu akan melihat, bukan kamu yang berperang. Tuhan yang berperang buat kamu. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi kita sudah lihat ada begitu banyak analogi-analogi yang Tuhan berikan. Sebelum dia kasih makan, dia berkata kepada muridnya, suruh mereka duduk. Ini posisi sebelum Tuhan memberikan berkat kepada mereka. Amin. Mazmur 91 berbicara tentang berkat perlindungan Tuhan. Tapi sebelum berkat itu dikatakan, yang pertama, kalimat yang pertama, duduk. Ini adalah position before provision. Kamu harus rest. Dan sekarang saudara tahu posisi kamu. Amin. Dia membangkitkan kita juga dalam Kristus. Dia memberikan tempat kepada kita bersama-sama dengan dia di surga. Kamu sekarang bersama-sama dengan Yesus duduk di sebelah kanan. Lihat seperti apa yang Allah lihat. Kamu di tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan. Dari setiap kerajaan, dari setiap nama yang dapat disebut. Semua musuhmu ada di bawah kakimu. Jadi rest, duduk. Bethesda, duduk. Amin. Duduk. Kamu akan melihat bagaimana Tuhan akan menyelamatkan kamu dari semua yang jahat. Kamu akan melihat bagaimana Tuhan membebaskan kamu dari semua yang jahat. Kamu akan melihat bukan kamu yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Amin. Saya akan masuk lebih praktikal lagi. Bagaimana caranya kita duduk. Perhatikan baik-baik. Mazmur 92. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma.
akan tumbuh subur seperti pohon ara di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, masih gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Orang benar, katakan bersama saya orang benar, akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Saudara pernah melihat pohon korma? Ada begitu banyak tunasnya. Setiap tunas menghasilkan begitu banyak buah. Ini berbicara tentang apa? Fruitfulness. Menghasilkan buah yang berlimpah. Dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras di Libanon bisa berumur ratusan tahun. Ini berbicara tentang apa? Kesehatan, umur panjang. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, menghasilkan buah yang banyak, dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Hidupnya sehat, kuat, umurnya panjang. Siapa yang akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon? Orang benar. Orang benar. Siapakah orang benar di sini? Sabar. Memang saudara, tapi sabar. Oke? Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas. Nah, perhatikan baik-baik kalimatnya. Orang benar akan bertunas. Siapakah orang benar di sini? Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas. Orang benar akan bertunas. Siapa orang benar di sini? Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas. Bertunas di mana? Di pelataran Allah kita. Apa yang dimaksud dengan mereka yang tertanam di bait Tuhan? Mereka yang tertanam di gereja lokal. Amin. Mereka yang tertanam di gereja lokal. Apa yang terjadi? Mereka akan bertunas di pelataran Allah, artinya mereka akan bertunas di luar. Kehidupanmu akan diberkati. Keluargamu diberkati. Kesehatanmu diberkati. Amin. Jadi yang dimaksud dengan mereka yang ditanam di bait Tuhan adalah mereka yang tertanam di gereja lokal. Puji Tuhan, saudara tertanam di Bethesda. Amin. Itu sebabnya cari gereja lokal. Saya percaya semua gereja baik. Tubuh Kristus. Ada maksud Tuhan. Tapi saya percaya ada satu tujuan Tuhan. Karena gereja bukan ide manusia. Tapi gereja adalah idenya siapa? Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan anaknya. Karena gereja lahir setelah anaknya mati. Jadi gereja untuk memberitakan tentang siapa? Tentang anaknya. Itu sebabnya ada Injil, ada kabar baik. Amin. Itu sebab Paulus berkata begini. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya, di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Amin. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Awalnya iman, selanjutnya dengan iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Waktu kamu datang ke gereja, kamu mendengar Injil, kabar baik tentang Yesus, tentang pekerjaan yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Waktu kamu percaya, awalnya iman, selanjutnya dengan iman tetap percaya. Apa yang terjadi? Kamu memperoleh identitas yang baru. Kamu adalah orang yang benar karena iman. Jadi cari gereja lokal yang memberitakan Injil. Setiap kali kamu datang, kamu percaya, kamu punya identitas. Saya bukan orang berdosa, tapi saya orang yang benar. Amin. Orang benar akan bertunas. Kamu harus tertanam dalam gereja lokal. Pastikan kamu mendengar Injil di sana. Karena Injil bukan hanya kekuatan Allah yang menyelamatkan kamu, tapi Injil di dalamnya ada kebenaran Allah. Di mana waktu kamu percaya, kamu adalah orang yang benar. Amin. Pada masa tua pun, mereka masih berbuah.
Jadi kamu yang tertanam di bait Allah, tertanam di dalam gereja lokal, mendengar Injil, apa yang terjadi? Kamu akan bertunas. Di mana? Di luar. Hidupmu diberkati. Bertunas seperti pohon korma. Tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Di dalam gereja kamu tertanam, mendengar Injil. Di luar gereja kamu diberkati. Ini posisi sebelum saudara dan saya menerima berkat. Tertanam dulu, duduk, dengar firman Tuhan, dengar Injil kasih karunia, keluar dari gereja, kamu bertunas. Yang pertama kali, itu sebabnya Alkitab berkata, hari pertama minggu itu. Hari Minggu adalah hari pertama. Position before provision. Kamu datang ke gereja. Duduk. Ini posisi pertama kali. Sebelum kamu keluar di pelataran, kamu akan diberkati. Saya berharap jemaat Bethesda yang kemarin hadir Natal, ibadah malam Natal. Itu begitu penuh. Saya tahu banyak orang Kristen yang Natal Paskah doang datangnya. Tapi saya berharap saudara mengerti hal ini. Kamu mau melihat perlindungan Tuhan, kamu melihat berkat-berkat Tuhan. Hari pertama minggu itu, Alkitab selalu berkata hari pertama minggu itu. Kamu datang, kamu duduk pertama kali. Position, before kamu diberkati di luar sana. Datang ke gereja. Jangan pernah lewatkan hari Minggu. Jangan. Pada hari pertama minggu itu, setiap hari Minggu, setiap orang Kristen datang, berkumpul, duduk, melihat Yesus, mendengar Yesus. Kamu yang tertanam akan bertunas. Next selanjutnya, kamu keluar, kamu bertunas. Bertunas seperti pohon ara, menghasilkan buah yang banyak. Tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon, bisa umur ratusan tahun. Ini bercerita kesehatanmu, sehat, kuat. Amin. Dan pada masa tua pun masih berbuah. Amin. Menjadi gemuk dan segar. Gemuk dan segar. Mungkin saudara berkata, tapi Pak saya kalau udah tua gak mau gemuk-gemuk Pak. Nanti kolesterol, nanti darah tinggi, nanti jantung. No. Kata gemuk di sini terjemahannya adalah dashen. Yang apa ya artinya? Become prosperous. Become prosperous. Kamu diberkati pada masa tua pun. Amin. Dan segar di sini ra'anan yang artinya to be green. Daunmu tetap hijau. Hidupmu tetap sehat. Apa kuncinya? Tertanam di bait Allah. Duduk. Amin. Datang ke gereja setiap hari Minggu. Karena pada hari pertama Minggu itu, hari Minggu. Sebelum kamu diberkati pada hari-hari berikutnya. Ini position. Kamu harus mengerti posisi kamu sebelum kamu menerima berkat Tuhan. Datang ke gereja setiap hari Minggu, hari pertama. Sebelum kamu melihat bagaimana Tuhan memberkati kamu di hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Amin. Nah kenapa Tuhan mau pada masa tua pun kamu menjadi gemuk dan segar. Kenapa Tuhan mau di luar pelataran Allah kamu diberkati. Tumbuh subur, sehat. Kenapa? Alkitab berkata, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Waktu semuanya ini dimanifestasikan dalam hidupmu, kamu berbuah banyak, kamu sehat. Pada masa tua pun kamu tetap menghasilkan, kamu tetap diberkati. Kenapa Tuhan mau ini semuanya dimanifestasikan? Supaya waktu orang melihat, orang mengerti bahwa semuanya karena Tuhan. Untuk memberitakan, untuk menyaksikan bahwa Tuhan adalah gunung batuku, bahwa dia adalah Allahku. Amin. Jadi kuncinya apa adalah duduk. Tertanam di bait Allah. Jadi inilah posisi saudara. Ini posisi saya. Sebelum kita menerima jawaban atas hal-hal yang baru yang akan kita hadapi. Dunia ini penuh dengan tidak kepastian. Apapun ketidakpastiannya, tapi firman Tuhan itu pasti. Tuhan menjanjikan sama saudara, kamu duduk. Rest. Apa arti duduk? Rest. Percaya sama Yesus,
dan percaya sama semua yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, berdiri di atasnya. Kita sudah melihat analoginya sebelum Tuhan memberi makan 5.000 orang, sebelum Tuhan memberikan mereka makan, memberikan mereka berkat, Tuhan berkata, suruhlah mereka duduk. Duduk. Karena Tuhan tidak bisa memberikan makan kepada mereka. Kalau mereka berlari-larian, 5.000 orang lari sana, lari sini. Tuhan tidak bisa menyediakan, Tuhan tidak bisa memberikan makan. Banyak orang Kristen yang sekarang lari ke sana, lari ke sini. Khawatir, stres, cari jalan keluar, cari jawaban. Tuhan tidak bisa menolong saudara sampai saudara duduk. Demikian juga dengan Mazmur 91, Tuhan berbicara tentang perlindungan. Tuhan menyediakan berkat perlindungan buat saudara, buat saya. Kamu gak usah takut terhadap kedahsyatan malam, panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 rebah di sebelah. Semua tidak akan pernah menimpa kamu. Tulah tidak akan pernah mendekat kepada kemahmu. Malapetaka tidak pernah mendekat pada rumahmu. Kamu akan menginjak anak singa ular naga. Malaikat-malaikat yang diperintahkan untuk menjaga kamu di segala jalan. Dengan umur panjang akan kukenyangkan kamu. Tapi kalimat yang pertama, duduk. Orang gak mengerti bagaimana caranya menerima berkat. Duduk, duduk, percaya, perkatakan. Kamu akan melihat bagaimana Tuhan berperang buat kamu, kamu akan melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan kamu dari semua yang jahat. Kuncinya adalah duduk. Dan sekarang kita udah tahu posisi kita di mana. Posisi saudara di mana. Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat kepada kita bersama-sama dengan Dia di mana? Di surga. Kamu sedang duduk bersama dengan Yesus. Sebelah kanan Allah. Tempat apa itu? Tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan. Dari setiap nama yang dapat disebut. Tempat di mana Tuhan pernah berkata kepada Yesus, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Semua musuh ada di bawah kaki Yesus. Dan kamu ada di dalam Yesus, di mana semua musuh ada di bawah kakimu. Inilah posisi saudara dan saya sekarang. Jadi situasi apapun yang kamu hadapi, situasi yang buruk apapun, ingat posisimu. Rest. Duduk. Position before provision. Dengar laporan yang buruk dari dokter, rest. Tuhan, aku bersyukur. Aku ada dalam Yesus. Engkau telah menempatkan aku bersama-sama dengan anakmu di sebelah kanan, tempat yang jauh lebih tinggi, dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, dari setiap nama yang dapat disebut, di mana semua musuh-musuh ada di bawah kaki saya. Nama penyakit apapun yang dokter katakan, yang tadi saya dengar Tuhan, semua ada di bawah kaki saya. Masa depanku bukan kematian, tapi masa depanku adalah kesehatan, kehidupan yang kuat. Aku rest. Oleh bilur-bilurmu, aku disembuhkan. Rest. Amin. Dan ingat baik-baik, orang benar akan bertunas. Bagaimana praktisnya? Datang ke gereja. Duduk. Dengar firman Tuhan. Berdiri di atasnya. Orang benar akan bertunas. Mereka yang tertanam dalam bait Allah akan bertunas. Jadi selalu ada position before provision. Orang yang tertanam dalam bait Allah. Mereka yang tertanam di dalam gereja. Karena Alkitab berkata, ini position before provision. Karena Alkitab berkata, pada hari pertama minggu itu, hari Minggu adalah hari pertama. Ingat, hari Minggu adalah hari pertama. Position. Bagaimana posisi kamu di hari pertama? Tertanam. Duduk. Amin. Ini position. Sebelum kamu menerima berkat Tuhan di hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Orang yang tertanam di bait Allah. Apa yang terjadi? Akan bertunas. Akan bertunas di pelataran. Artinya apa? Akan bertunas di luar gereja. Hidupmu diberkati. Kesehatanmu diberkati. Keluargamu diberkati. Amin. Pada masa tua pun kamu tetap gemuk, segar, dashen, ra'anan, become prosperous, tetap green, tetap sehat, tidak layu. Waktu orang melihat, wow, apa rahasianya? Disitulah kamu saatnya memberitakan bahwa Tuhan itu baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Inilah posisi saudara,
inilah posisi saya sebelum kita masuk dalam tahun 2025. Apapun tantangan yang baru di depan, apapun hal-hal yang baru yang kita akan hadapi di depan. Kita nggak pernah tahu. Dunia ini uncertainty-nya begitu tinggi, tidak ada kepastian, tapi firman Tuhan itu pasti. Iya dan amin. Amin. Dan dia berkata, kamu duduk. Kamu duduk. Rest. Kamu akan melihat bagaimana aku berperang buat kamu, bukan kamu yang berperang. Berikan kemuliaan dan meriah bagi namanya. Betapa kami bersyukur Tuhan. Engkau begitu baik. Engkau telah memberitahukan kepada kami. Dunia memang penuh dengan ketidakpastian. Begitu tinggi uncertainty yang ada dalam dunia ini. Tapi firman-Mu adalah satu hal yang pasti. Ada begitu banyak analogi yang telah kami lihat, kami dengar dari firman Tuhan hari ini. Sebelum Engkau memberi mereka makan, Engkau menyuruh mereka duduk. Mungkin sebelumnya mereka berlari-lari ke sana ke sini, mencari jawaban, mencari jalan keluar. Engkau tidak bisa menyediakan buat mereka selama mereka berlari-larian. Itu sebabnya Engkau berkata kepada murid-murid-Mu, suruh mereka duduk. Setelah mereka duduk, Engkau bisa memberikan makan kepada mereka. Engkau bisa memberkati mereka. Itu sebabnya kami percaya Tuhan. Duduk adalah posisi sebelum kami menerima berkat daripada Tuhan. Demikian juga Mazmur 91 berkata tentang perlindungan. Kalimat yang pertama yang dikatakan sebelum kau memberitahukan semua berkat perlindungan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Duduk adalah posisi sebelum kami menerima berkat Tuhan. Itu sebabnya kami percaya Tuhan, hari ini kami telah tahu posisi kami di dalam Kristus Yesus. Firman-Mu yang mengatakan bahwa di dalam Kristus Yesus, Ia membangkitkan kita juga dan memberikan tempat kepada kita bersama-sama dengan Dia di surga. Hari ini Tuhan, kami mau belajar melihat apa yang Kau lihat. Dan kami mau mengatakan seperti apa yang Kau katakan Tuhan. Hari ini saya sedang duduk bersama-sama dengan anak-Mu di sebelah kanan di tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, dari setiap nama yang dapat disebut. Dan aku sedang duduk bersama-sama dengan anak-Mu Tuhan. Di mana semua musuh-musuh ada di bawah telapak kakiku. Ini adalah posisi sebelum kami menerima jawaban untuk hal-hal yang akan datang yang tidak ada kepastian. Tapi satu hal yang pasti, semua musuh-musuh ada di bawah telapak kaki. Kami mau tertanam di bait Tuhan, mendengar Injil kasih karunia, di mana di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kami adalah orang yang benar. Orang benar akan bertunas. Yang tertanam dalam bait Tuhan akan bertunas di luar pelataran. Sebabnya Tuhan, kami tidak pernah mau lewatkan hari Minggu lagi Tuhan. Hari pertama Minggu, hari pertama, ini pertama kali yang harus kami lakukan position before provision. Sebelum kami melihat berkat Tuhan di hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari seterusnya. Duduk. Betapa kami bersyukur Tuhan. Di gereja ini kami mendengar Injil yang di dalamnya nyata kebenaran Allah. Itu sebabnya kami percaya, kami datang, kami duduk, maka firman-Mu digenapi Tuhan. Di pelataran, di luar gereja, seluruh area kehidupan kami diberkati. Supaya kami memberitakan bahwa Tuhan itu benar, Tuhan itu ada, dan Tuhan adalah Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Dan pada akhirnya, supaya nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Segala hormat, segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin.